Rikop itu perbudakan. Saya kasih gambaran begini, Pak. Perbudakan itu ada dari dulu, dan kita baru selesai saja menyelesaikan perbudakan. Islam itu punya misi menghilangkan perbudakan. Makanya dalam Islam ada beberapa kesalahan yang hukumannya adalah memerdekakan budak. Dalam Islam pula, Nabi menganjurkan kita memerdekakan budak. Sebab kalau kita punya budak, itu kan aset, Pak. Kalau punya aset, enaknya dipakai terus supaya kita kaya. Tapi kalau dimerdekakan, asetnya hilang, rugi. Agama datang, kalau punya budak, merdekakan. Dan instrumen agama untuk memerdekakan budak itu banyak banget. Sangat banyak. Tadi, orang yang melakukan kesalahan, beberapa hukumannya memerdekakan budak. Yang kedua, pahala yang dijanjikan Allah dan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang memerdekakan itu banyak banget. Yang ketiga, ada mekanisme mukatabah. Dalam Al-Quran dinyatakan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Budak itu kalau bekerja, apa yang dia dapat diberikan pada majikan. Majikan nanti yang menjamin hidupnya, makannya dan seterusnya, kehidupan dasarnya. Tapi kalau budak itu minta mukatabah, Al-Quran menyuruh kita menerima. Mukatabah itu begini, budaknya bilang, "Pak, saya minta mukatabah." Mukatabah itu berarti dia menebus dirinya sendiri. Kata bosnya, kata majikannya, "Oh ya, kamu boleh mukatabah, tapi bayarnya 1 miliar. Maka budak ini boleh meminta zakat sebesar 1 miliar untuk menebus dia. Selama ini dia bekerja, uangnya diberikan pada majikan. Setelah mukatabah, uangnya diberikan untuk diri sendiri, digunakan untuk mukatabah, untuk menebus dirinya. Dan namanya orang yang bekerja karena bos dengan bekerja untuk menebus diri pasti lebih semangat. Dia akan semangat. Biasanya kerja 5 jam, dia bisa 7 jam, 8 jam. Karena dia saya pengen tahun depan merdeka, saya harus bekerja dengan giat. Tapi kan 1 miliar susah, Pak. Budak itu kan nggak punya latar belakang sarjana, namanya juga budak. Zakat datang membantu. Maka zakat boleh digunakan untuk membayar, menebus rikop itu. Kalau sekarang udah nggak ada budak, ya sudah nggak usah. Tapi kita harus tahu bahwa perbudakan itu mungkin baru selesai abad 20, Pak. Bukan di negara Islam, tapi di Amerika. Masih ada perbudakan abad 19 itu, Pak. Masih. Orang-orang Afrika dibawa ke sana, lalu dikasih nama Cassius Clay. Itu nama orang bule itu. Akhirnya merdeka, nggak mau saya dipanggil Cassius Clay, panggil saya Muhammad Ali. Itu nama muslim saya. Karena dulu budak itu dipanggil nama majikannya, dan itu masih bau kemarin. Jadi Islam itu udah punya visi menghilangkan perbudakan. Beberapa peradaban masih mengharapkan perbudakan sampai datang ke benua-benua yang jauh untuk nyari orang dijadikan budak. Kita mah enggak, Pak. Luar biasa, Pak. 15 abad yang lalu agama kita sudah menghendaki tidak ada perbudakan. Ya Allah, Islam itu indahnya. Peradaban lain masih pengen orang merdeka didatengin, dijajah, diambil orangnya, disuruh bikin ini, bikin itu. Mungkin negara kita pernah dijadikan perbudakan dalam bentuk yang berbeda. Suruh bikin jalanan, kereta lah, suruh ini itu. Kita nggak punya bakat itu, Pak. Al-Quran melarang. Al-Quran bilang ada budak, merdekakan deh. Bukan malah cari budak, bukan. Nah, rikop mendapat zakat karena dia miskin. Saat dia dikasih mukatabah, dia menjadi miskin. Dia harus menebus dirinya, nggak punya duit. Zakat membantu. Kalau sudah lunas, dia sudah merdeka, bekerja sendiri, nggak usah kasih zakat. Tapi kalau masih miskin, selama miskin, apapun penyebabnya, siapapun orangnya, dia berhak zakat.